Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Dumairin Alim. Beliau adalah Ketua Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Atau pada kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait dengan bagaimana itu santri, bagaimana itu pemuda yang pada momen kali ini kebetulan kita ada di bulan Oktober, di mana momentum tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri, kemudian ada di tanggal 28 itu hari peringatan Sumpah Pemuda. Langsung saja mungkin kita menyapa narasumber. Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan di awal tadi, kita akan mengupas terkait santri dan pemuda. Monggo Yai diberikan pencerahan kepada pemuda dan santri Kabupaten Pasuruan, bagaimana bisa terus eksis di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kali ini Al-Fakir dari Lembaga Dakwah Kabupaten Pasuruan, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan mendapat kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan Hari Santri. Hari Santri yang sudah kita banyak mendengar santri. Apa takrif definisi dengan santri itu apa? Ini menjadi pertanyaan. Karena terkesan santri itu adalah santri sing sarungan, ya, gembiaan. Kemudian ono maneh sing kurangan itu, sing kurang enak didengar itu, gudikan. Apa begitu? Tidak. Saya sudah di pondok, sudah katakan sudah menyelami dan mengalami sendiri pondok itu. Tidak seperti itu. Hanya itu kesan memang dibangun demikian oleh mereka. Dibangun agar tidak maju, agar termarginalkan di tengah masyarakat, dianggap orang yang paling lemah, dianggap orang yang paling belok, ya, dengan kebijakan-kebijakan. Tidak. Santri ada definisi yang sudah ditentukan. As-santri may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi' sunnata rasulillahil amin wa la yamilu yumnatan wa yusratan. Santri adalah orang yang i'tisam, berpegang teguh dengan agama Allah, bihablillahil matin, ya, dengan agama Allah yang kuat, yang kukuh, yang sumbernya itu sudah tidak kita ragukan, Al-Quran dan As-Sunnah, ditambah lagi ijma dan qiyas. Ini pijakan santri. Wajib tabi'u millata Rasulillah, dan mengikuti sunnah Rasul, perilaku Rasul, pernyataan Rasul, dawuh Rasul. Ini adalah sunnah. Ini yang dilakukan oleh santri sebenarnya. Jadi kata-kata tadi itu yang agak-agak miring itu harus kita buang jauh-jauh. Santri begitu eksis. Coba sampean buktikan. Apa ada di pesantren yang adakan demo? Apa ada santri itu yang melawan pada guru dan ustadznya? Saya kira tidak ada ceritanya itu. Karakter yang sedemikian itu
oleh mereka-mereka yang tidak senang, yang masa depannya akan disuramkan. Ini memang sengaja dinotanya seperti itu akan tidak berperanan. Ini terjadi pada tahun-tahun dulu ini. Sekarang podo-podo mulai sekarang. Jangan berkata seperti yang banyak, justru yang banyak berkiprah dalam suatu tugas amanah yang paling dapat dipercaya adalah mereka pemimpin yang berlatar belakangan santri. Ya mungkin sudah dirpacet seperti itu santri itu. Sudah turut digodok sedemikian taatnya, tunduknya kepada gurunya. Sehingga ada kata-kata ana abduman allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba dari seorang yang pernah mengajarku walaupun satu huruf. Bayangkan, adakah di lembaga lainnya seperti itu ada pernyataan seperti itu? Padahal yang mereka itu gini, semuanya aku sudah bayar sekian. Ini disandar, termasuk juga asatid dan kiainya, tidak ada yang menuntut masalah gaji harus sebagainya, tidak ada. Inilah keikhlasan santri. Jadi masalah karakter, ya, tabiat daripada santri sudah tidak bisa diragukan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Soal kepemimpinan, yakin digital santri itu beres kabeh. Kalau bisa dipercaya, ini santri. Kemudian ke depan santri itu adalah melanjutkan pada misi ulama yang mendelegasikan sebagai penerusnya, sebagai tokoh penerus estafetnya, ya seperti itu. Santri semua akan melihat dan mengikuti jejak gurunya. Bagus semua ada. Kalau toh ada satu oknum namanya, tidak usah pun tidak perlu kita aneh. Sehingga tidak ada kata-kata bekas santri, tidak ada. Kata-kata yang diingat, kata-kata bekas santri tidak ada. Tapi kalau santri, mulai kecil santri, remaja santri, dewasa santri, sampai ke masyarakat tetap santri. Hanya bedanya kalau sudah di masyarakat kadang-kadang tidak dengan ustaz, kadang-kadang ada berdikat kiai, ada bahya dan sebagainya. Itu tidak ada tuntutan, sehingga tidak ada. Kalau dulu itu ya tidak ada. Lulusan ini S1, S2 tidak ada. Ya hanya ada kuliah kubro, ada itu. Kita masih mengikuti itu. Nah, sehingga sampai sekarang tidak tergantung dengan sehingga memang ada kekurangan kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman kini. Kan zaman kan kalau tidak punya S itu sulit ya. Termasuk Al-Fakir sendiri ada di suatu lembaga itu karena tidak punya S sulit. Pada tingkat kapasitasnya saya kira masih rata-rata dengan yang lain. Nih, seperti itu santri. Kemudian terhadap orang tua, terhadap masyarakat ini akan membawa sedemikian rupa dan sangat pandai santri itu. Ada slogan di santri dulu ini. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ini stata'tum antafudu min aqtaris samawati la tanfudu illa bisultan. Ini guru saya pernah menyatakan seperti itu ketika kita ngaji di Musual. Hai makhluk kelompok jin dan Musa, engkau kalian tidak akan mampu menembus langit dan bumi. Ini kata-kata zaman sudah dulu kita sekitar tahun 60-an. Illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu ditafsir di sana dengan ilmu. Artinya apa? Tidak akan mampu menembus sesuatu apa yang sulit sampai dikatakan as-samawat. As-samawat adalah langit dan angkasa luar. Pada itu masih masa-masanya jaya-jaya Apollo, ya Apollo. Nah, itu sudah didalili oleh guru kita. Tidak akan mampu menembus ke sana kecuali bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ini sudah ditanamkan. Gerakan pengkajian ilmu itu pada zaman masih remaja saya, anak-anak saya sudah didoktrinkan seperti itu. Itu ilmu luar biasa. Sehingga kalau kita bandingkan dengan anak-anak sekarang, saya kira tingkat kecerdasannya ya luar biasa sekarang karena didukung oleh beberapa sarana-sarana yang ada. Kalau dulu sifatnya ya sudah ngelempor. Artinya ya sudah seadanya. Tapi kenapa kok kabel itu? Kenapa? Ya karena hafalannya memang dibarengi bukan hanya dengan belajarnya, kemudian dia mau mengamalkan, kemudian mau menyampaikan. Ini ada predikat khusus ini.
dalam suatu sabda ulama atau itu hadis ya, man alima wa allama, man alima wa amila wa allama yud'a fis sama'i azima. Man alima, orang yang mengetahui ilmu pengetahuan. Ini sudah menyangkut pada santri dan yang lain santri pemuda semuanya ini. Wa amila, dan mengamalkan. Itu tidak hanya ilmu diperdalam kemudian hanya alat untuk yang lain. Kan kadang-kadang ilmu yang dia pelajari ya untuk dia tuh buat modal ya, ceramah di sana sini seperti itu. Kemudian sebelum tidak tertepat di dalam hatinya. Wa amilat, dan mengamalkan. Amal diserta dengan gurunya. Ngamalkannya dicontohi oleh kiai ini. Tidak jelas sini enggak. Mulai dari wiritannya, kemudian zikir-zikir yang dilakukan, kemudian cara menderes pelajaran yang telah diterimanya, kemudian dibarengi dengan riyadhahnya. Kemudian wa'allama, ketika dia sudah dianggap mampu maka dia ditugaskan untuk mengajar. Jadi ini adalah satu derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dia akan dipanggil orang yang agung di alam malaikat sana. Luar biasa kan santri itu. Jadi jangan dimarginalkan santri. Jadi kalau negara memberikan satu penghargaan tanggal 22 Oktober hari santri, tidak salah itu. Apalagi dibarengi atau bersamaan dengan revolusi jihad waktu itu, luar biasa itu. Kalau orang santri kita ini tidak kaget mungkin penghargaan, sudah semestinya dan sewajarnya kita mendapatkan pendidikan seperti itu. Barangkali ini mengatakan dulu. Ya, itu tadi sekelumit penjelasan dari Kiai apa itu santri, apa peranannya sedikit tadi sudah disampaikan. Ya, di season berikutnya kita akan kupas bagaimana tantangan santri ke depan menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Juga bagaimana peranan santri menghadapi pandemi yang hari ini mungkin sangat mencemaskan bagi kalangan santri dan pemuda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube ini. Kita break sejenak.